Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali berjumpa lagi dengan saudaraku semua di dalam acara KPPI Online pada malam hari ini. Saudaraku sekalian, tema kita pada malam hari ini adalah jadilah sesuai dengan imanmu. Saudaraku sekalian, iman itu sungguh satu hal yang luar biasa. Iman itu yang sangat-sangat dirindukan Tuhan untuk kita memilikinya, supaya kita mengenal Dia, supaya kita juga dapat memperoleh apa yang kita inginkan. Karena dengan imanlah kita dapat datang kepada Tuhan dan berkenan pada Tuhan. Saudaraku, mari kita sebelumnya berdoa dulu bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pada malam hari ini kami dapat bertemu kembali ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan kebaktian KPPI Online pada malam hari ini. Biarlah ya Tuhan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sucikan dan kuduskan kami dan layakkanlah kami Tuhan, untuk kami dapat menerima anugerah dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jadilah sesuai dengan imanmu, itulah tema kita pada malam hari ini. Saudaraku sekalian, Tuhan sangat rindu sekali kita punya iman, saudaraku sekalian. Dan rindu sekali untuk kita betul-betul memilikinya. Iman kita itu berkuasa, saudaraku sekalian. Dan Tuhan rindu sekali untuk supaya kita memilikinya. Sehingga sampai Tuhan berkata, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kita bisa memindahkan gunung. Saudaraku, Tuhan rindu sekali kita memiliki iman. Sehingga kalau kita punya iman kecil sekalipun, saudaraku sekalian, Tuhan sangat menghargainya. Karena Tuhan sangat tertarik kepada iman, bukan dengan pengetahuan kita, saudaraku sekalian. Sehingga akhirnya Bartimeus, pengemis yang buta, yang miskin, yang mungkin tidak mempunyai pengetahuan banyak, tetapi dia percaya bahwa Yesus itu adalah anak Daud, Mesias, itu disembuhkan Tuhan. Tetapi orang Farisi yang mungkin tahunan, puluhan tahun belajar tentang firman Tuhan, pengetahuannya tinggi, tapi mereka tidak beriman, saudaraku sekalian, tidak percaya pada Yesus, sehingga mereka tidak disembuhkan. Saudaraku sekalian, mereka tidak datang pada Yesus untuk meminta kesembuhan, sehingga mereka tidak disembuhkan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jadi penting sekali iman itu, sehingga sampai Yesus berkata, saudaraku sekalian, siapa yang masuk kerajaan surga, saudaraku sekalian? Yesus pernah berkata, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal mendahului kamu semua masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa, saudaraku sekalian? Kenapa? Karena pemungut cukai dan perempuan sundal ini punya iman, saudaraku sekalian. Nah, jadi saudaraku sekalian, inilah yang kita bahas pada malam hari ini. Kalau kita lihat, saudaraku, acap kali Tuhan berkata kepada orang yang sembuh atau orang yang datang bersyukur kepadanya, itu dengan berkataan, imanmu telah menyelamatkanmu. Kadang-kadang ditambahkan, pergilah dengan selamat. Saudaraku, hal itu beberapa kali dikatakan Tuhan Yesus. Contohnya kepada seorang perempuan berdosa yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu, saudaraku sekalian. Seorang perempuan berdosa, tapi meminyaki kaki Tuhan dengan minyak, bukan minyak biasa, minyak narwastu yang mahal sekali. Nah, itu juga Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan kamu. Demikian juga kepada orang yang sakit kusta. Saudaraku, ada 10 orang pernah sakit kusta datang kepada Tuhan, minta kesembuhan, berseru-seru. Saudaraku, setelah sembuh, berapa yang balik? Yang balik cuma 1. Yang balik malah orang Samaria lagi, bukan orang Israel. Dan saudaraku, Yesus juga berkata kepada orang Samaria ini, imanmu telah menyelamatkanmu. Demikian juga, mari kita pelajari, ada satu orang perempuan yang mempunyai iman pada Tuhan. Orang ini adalah sakit pendarahan. Dan orang ini pun juga Tuhan katakan, imanmu telah menyelamatkanmu. Jadi saudaraku sekalian, penting sekali kita punya iman, saudara sekalian.
Bukan soal kita itu harus mempunyai satu pengetahuan yang hebat, yang canggih, sampai bertahun-tahun belajar tentang firman Tuhan. Bukan. Belajar firman Tuhan boleh, perlu, tetapi yang paling perlu adalah bahwa kita memang benar-benar percaya kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, percaya kepada Tuhan. Percaya, karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari kita mendengar firman Tuhan. Dan karena mendengar kita firman Tuhan, kita percaya. Nah, karena itulah kita beriman, saudaraku sekalian. Jadi saudaraku, mari kita mendengar firman Tuhan, dan marilah kita setelah mendengar, kita membacanya mungkin, lalu kemudian kita percaya, dan iman itu timbul, saudaraku, setelah kita mendengar atau membaca firman Tuhan itu. Mari saudaraku sekalian, kita membaca firman Tuhan, dan kita berdoa supaya ketika kita membaca firman Tuhan, timbullah iman kita, dan kita percaya kepada Yesus Kristus. Percaya bahwa Dia bisa menyelamatkan kita, dan percaya bahwa oleh bilurnya kita disembuhkan. Saudaraku sekalian, penting sekali untuk kita beriman. Nah, mari kita baca dari Markus 5. Saya akan bacakan dari Markus 5 ayat 25 sampai 34. Di sini bercerita tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, saudaraku sekalian, mari kita baca. Jadi, pada posisi saat itu, Yesus sedang berbondong-bondong dengan banyak orang yang berdesak-desakan dengan Tuhan Yesus, karena semua mau pergi ke rumah Yairus karena anak perempuannya sedang sakit parah dan sudah hampir mati. Orang tuanya memohon pada Yesus untuk datang ke rumahnya. Lalu mereka dalam posisi berbondong-bondong, berdesak-desakan, berjalan mau ke rumah Yairus. Nah, peristiwa ini terjadi ketika di tengah jalan itu ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Saudara, kalau udah 12 tahun sakit pendarahan, wah, saya yakin kondisinya parah, saudaraku sekalian, dan fisiknya lemah, saudaraku sekalian. Tetapi apa yang terjadi? Mari kita lihat di sini, saudaraku sekalian. Saya akan baca dari Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun, saudaraku. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Nah, saudara bisa perhatikan di sini. Kondisinya waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, keadaannya bukan agak lumayan, tapi makin memburuk. Dan kondisi keuangannya sudah parah, karena semua sudah dihabiskan olehnya untuk membayar tabib atau dokter pada zaman dahulu itu. Dan sudah habis semuanya, sehingga akhirnya dia sudah jatuh miskin. Tapi kondisinya nggak tambah baik, malah tambah buruk. Berarti bisa dibayangkan kondisinya itu tambah lemah, fisiknya lemah. Karena saudaraku, karena dia pendarahan, saudaraku sekalian, berarti dia sangat-sangat lemah kondisinya, saudaraku sekalian. Nah, ayat 27 berkata, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus, dari mana, saudara? Dari belakang, dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, saudaraku, saudara bisa perhatikan, inilah satu sikap yang menunjukkan bahwa dia memang beriman. Dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya. Dia percaya bahwa Yesus itu kondisi yang lemah. Bagaimana dia bisa berhadapan dengan Yesus muka dengan muka? Enggak mungkin, karena berdesak-desakan. Orang yang fisiknya kuat, yang laki-laki mungkin, itu ada sekeliling Yesus, berdesak-desakan, perlu tenaga dorong kiri dan dorong kanan. Tapi saudaraku sekalian, dia orang yang lemah. Perempuan pula, saudaraku sekalian, dengan kondisi lemah, tidak sanggup demikian. Tetapi saudaraku, coba lihat, dia mempunyai satu sikap yang menunjukkan bahwa dia beriman. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia cuma bisa
mendekati Yesus dari belakang. Tapi biar di belakang, dia nggak putus asa. Dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudaraku, inilah satu perkataan iman, saudaraku sekalian, yang dimiliki oleh perempuan sakit pendarahan ini. Nah, saudaraku sekalian, setelah dia berkata demikian, lalu dia jamah jubah Yesus. Pada ayat 29, firman Tuhan berkata, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Oh, haleluya saudaraku sekalian. Ini yang terjadi. Seketika itu juga pendarahannya berhenti. Karena dia sakit pendarahan 12 tahun, pasti dia tahu apa tanda-tandanya berhenti. Dan juga tanda berikutnya adalah badannya sudah sembuh. Dia pasti merasakan badannya tiba-tiba menjadi segar, sehat, saudaraku sekalian. Dan dia tahu dia sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, pada ketika itu juga, ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Muridnya bilang, ya guru, begini banyaknya orang, siapa yang tahu yang menjamah jubahmu? Karena begini banyaknya orang desak-desakan, kami nggak lihat siapa yang menjamah jubahmu. Lalu ayat 32, lalu ia memandang ke sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Yesus tahu ada yang melakukan hal itu. Dia tahu ada tenaga yang keluar dari diri, dan dia tahu ada orang beriman sedang memperoleh jamahan dari dia. Perempuan itu, ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur depan Yesus. Nah, saudaraku, setelah dilakukan, maka dia baru tampil dan tersungkur depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu padanya. Pasti dia ceritain bagaimana dia disembuhkan. Dia ceritain bagaimana dia bertekad untuk memegang menjamah jubah Yesus aja. Dan pasti dia mengatakan semuanya ini dan ceritakan dengan tulus. Dan akhirnya dia juga pasti bersaksi, sekarang saya sudah sembuh. Nah, saudaraku sekalian, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudaraku, jadilah sesuai dengan imannya. Dan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudaraku, saya percaya perempuan ini bukan saja menerima kesembuhan secara fisik, karena firman Tuhan ini berkata, Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku, pasti terjadi juga satu mujizat di mana dia menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Saudaraku, karena keselamatan dari Tuhan Yesus itu yang paling penting, saudaraku sekalian. Buat apa kita disembuhkan kalau iman kita tidak menyelamatkan kita, tidak menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, tidak menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal. Tetapi karena kita beriman kepada Yesus dan kita percaya Yesus menyembuhkan, Yesus mengampuni kita, maka kita diselamatkan dan kemudian kita disembuhkan. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, itulah yang dapat kita baca di sini. Yesus berkata akhirnya, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Dan kemudian dikatakan baru terakhirnya, sembuhlah dari penyakitmu. Saudaraku, perempuan ini menerima yang luar biasa, keselamatan bagi jiwanya dan juga kesembuhan tubuhnya. Dan yang pertama adalah keselamatan jiwa. Itu yang paling penting, saudaraku sekalian. Karena Yesus datang untuk menebus kita,
untuk mengampuni dosa kita. Kenapa dia harus datang dari sorga? Kenapa dia harus turun dari sorga? Karena dia mau mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu dia mati di kayu salib untuk menebus kita. Karena itu firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 yang sangat luar biasa, yang terkenal sekali ayat ini, betul-betul merupakan ayat yang juga saya sangat suka sekali, menyatakan kasih Tuhan yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, itulah kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada umat manusia, karena begitu besar sehingga dikaruniakannya, disuruhnya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang ke muka bumi ini. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa, saudaraku? Dosanya diampuni. Dengan apa pengampunan itu terjadi? Karena Yesus mencucurkan darahnya di kayu salib dan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, saudaraku, maukah saudara percaya akan hal ini? Maukah beriman akan hal ini? Bahwa apapun dosa saudara, apapun kejahatan saudara, pemberontakan apapun yang pernah saudara lakukan, sebesar apapun dosa saudara, semerah apapun dosa saudara, tapi Tuhan dapat mengampuninya dan menyucikan saudara, sehingga saudara kembali menjadi putih seperti salju, saudaraku, karena darah Yesus. Saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata, barang siapa percaya padanya, maka dia akan diselamatkan. Maukah saudara percaya kepada Yesus pada malam hari ini, saudaraku sekalian? Wow, ini satu hal yang luar biasa. Kalau kita ada kesempatan untuk mendengarkan kabar baik ini dan kemudian kita menerimanya, saudara, jangan hilangkan kesempatan ini. Bisa jadi besok terlambat daripada hari ini. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini dan saudara mau untuk mengambil keputusan percaya pada Yesus, mari saudaraku sekalian, hari ini ambil keputusan. Itu adalah keputusan terbaik. Itu adalah mujizat terbesar, lebih besar dari kesembuhan tubuhmu, saudaraku. Mujizat keselamatan. Karena itu saudaraku sekalian, siapa yang mau menerima Tuhan Yesus pada malam hari ini, mari berdoa bersama-sama dengan saya dan ikuti doa saya, saudaraku sekalian, masing-masing di rumahnya masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Saya orang berdosa, tapi saya percaya darah-Mu menyucikan, menguduskan saya. Ampunilah dosa saya, Tuhan. Masuklah dalam hati saya. Dan mulai malam hari ini, saya jadikan Engkau sebagai Tuhan dan Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudaraku sekalian. Mari saya percaya padanya. Firman Tuhan berkata, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku sekalian, yang saya kasih dalam Tuhan, siapa yang sekarang dalam kondisi sakit, saudara juga bisa lihat dalam firman Tuhan ini. Kalau kita beriman, kita percaya, maka kita juga dapat disembuhkan. Sebab firman Tuhan berkata sesuai dengan KPP online 3 hari yang lalu, firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 5 berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Percayalah pada firman Tuhan. Percaya saja saudaraku. Untuk beriman saudaraku sekalian, percaya saja. Untuk sembuh tidak memerlukan uangmu, tidak memerlukan hartamu, tidak memerlukan jabatan saudaraku sekalian. Tapi untuk sembuh hanya perlu iman. Sama seperti saudara tadi terima Tuhan Yesus, maka sekarang juga perlu iman. Percaya saja bahwa firman Tuhan berkata oleh bilurnya saya disembuhkan. Maka percaya saja bahwa itu terjadi bagi saudara. Dan itu akan terjadi. Amin, saudaraku sekalian. Kalau saudara mau disembuhkan, dan kalau saudara pada malam ini percaya bahwa malam ini adalah malam di mana saudara
dapat disembuhkan. Mari saudaraku sekalian, saya undang saudara juga pada malam hari ini untuk datang kepada Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama untuk meminta kesembuhan pada Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, apapun sakit penyakit saudara pada malam hari ini, entah sakit yang berat, entah sakit yang ringan saudaraku sekalian, entah sakit yang tidak ada obatnya, atau sakit apapun yang sudah sulit untuk disembuhkan, tapi Tuhan Yesus sanggup saudaraku sekalian. Kalau saudara sakit kanker yang sudah pada stadium lanjut, yang tidak dapat lagi disembuhkan, tapi Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau saudara sakit COVID-19 saudaraku, yang tidak ada obatnya sekarang, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus juga sanggup menyembuhkan saudara. Sakit apapun saudaraku sekalian, baik di dalam kepala saudara atau di tangan kaki saudara, apapun sakit penyakit saudara, pada malam hari ini mungkin saraf saudara terganggu, mungkin saudara begitu pusing setiap hari, mungkin saudara begitu mual setiap hari, mungkin saudara sulit berdiri, atau saudara lumpuh, atau saudara buta. Saudaraku, percayalah kepada Tuhan. Percayalah seperti seorang perempuan sakit pendarahan itu. Dia beriman, bahkan dia tidak berkata sepatah pun kepada Yesus, karena dia tidak sanggup berjumpa dengan Yesus dari depan, karena begitu banyak orang. Tetapi imannya itu kuat saudaraku. Aku akan sembuh. Dan benar dia sembuh saudara sekalian. Sekarang Yesus ada di hadapan saudara. Mari kita percaya kepadanya saudaraku sekalian. Mari kita percaya, dan mari kita betul-betul mempercaya firman Tuhan yang berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, dan kita pun menjadi sembuh. Amin saudaraku sekalian. Ini firman Tuhan, bukan perkataan saya. Yang menyembuhkan saudara bukan saya, bukan pendeta. Saudaraku sekalian, saya juga orang biasa seperti saudara, tetapi firman Tuhan yang akan menyembuhkan saudara. Amin. Nah, saudaraku sekalian, mari, bagi saudara yang melangkah dengan iman, percaya seperti perempuan yang sakit pendarahan ini, bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya, mari saudara melangkah dengan iman, berdoa bersama-sama dengan saya, saudaraku sekalian, dan percayalah Tuhan menyembuhkan saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu, oleh bilur-bilurmu kami menjadi sembuh, dan karena itu kami tumpang tangan di tempat di mana kami sakit. Saudara tumpangkan tangan di tempat di mana saudara sakit, dan kami percaya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami menjadi sembuh. Kami menjadi sembuh. Saya menjadi sembuh. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, percayalah. Saudara mungkin pada saat ini merasakan satu kesembuhan mengalir pada tubuh saudara, sama seperti perempuan sakit pendarahan itu. Saudaraku, kalau mungkin saudara bilang, tapi Pak Pendeta, saya masih belum merasa full sembuhnya. Berdoa saja terus, percaya saja, karena firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan iya dan amin saudara sekalian. Mungkin kalau sekarang belum full sembuhnya, berdoa saja. Pasti Tuhan akan menjawab saudara. Barang siapa yang berseru kepadanya, yang beriman kepadanya, tidak akan dikecewakan. Amin saudara sekalian. Nah saudaraku, ada satu lagi. Dari antara saudara, mungkin yang tadi sakit sekarang sembuh, atau mungkin yang tidak sakit tetapi menonton acara ini, dan saudara rindu untuk dipakai Tuhan untuk mendoakan orang sakit, saudaraku sekalian, saudara juga dapat memperoleh kesempatan untuk saudara sendiri dilatih untuk berdoa bagi orang sakit. Tetapi sebelumnya, tadi mungkin sudah ada teks call center bagi saudara-saudara yang tadi sakit dan yang masih mau didoakan. Saudara bisa menghubungi call center yang ada, yang tertera pada layar saudara. Ini adalah call center di mana saudara bisa minta didoakan, atau saudara juga mana tahu saudara mau menyaksikan kesembuhan saudara. Nah, saudara pakai nomor ini untuk berkata,
saudaraku saya sudah disembuhkan. Nah, saudara bisa juga kontak call center ini. Atau saudara merasa, saudaraku saya masih perlu mau didoakan, saudara bisa kontak call center ini. Atau saudara berkata, saudaraku ada keluarga yang saya sakit, nah saudara bisa kontak call center ini. Itu untuk yang tadi sakit dan disembuhkan, atau yang masih mau minta didoakan untuk mungkin ada masalah-masalah dalam kehidupannya. Bisa jadi saudara tidak sakit, tapi saudara mengalami problem yang berat dalam hidup saudara, mungkin mengalami permasalahan dalam keluarga saudara, saudara begitu sudah putus asa, saudara bisa menghubungi call center itu untuk didoakan. Didoakan saudaraku sekalian. Walaupun dari jauh, tetapi saudaraku percayalah, doa orang benar itu besar kuasanya. Apalagi bersepakat bersama, saudaraku sekalian. Saudara bersepakat dengan yang berdoa, maka besar kuasanya. Nah, saudaraku, nah sekarang bagi yang ingin untuk dilatih untuk bisa mendoakan orang lain, bisa mendoakan orang sakit, maka saudara akan mendapatkan Healing Ministry Course, HMC, saudaraku sekalian. Nah, saudara, untuk orang-orang yang seperti ini, saudara dapat dapat berdoa sekarang bersama dengan saya. Mari kita berdoa untuk bagi saudara-saudara yang rindu dilatih, khusus untuk yang rindu dilatih untuk bisa melayani orang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang rindu dilatih untuk dapat melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, pimpinlah mereka Roh Kudus mulai saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, bagi saudara yang rindu dilatih tadi, yang akan memperoleh Healing Ministry Course, saudara dapat menghubungi nomor yang lain. Mungkin nomor ini yang sekarang tertera, ya. Healing Ministry Course, ada nomornya sendiri. Nah, saudara dapat menghubungi ini, dan saudara dapat nanti akan dilatih atau di training, ya, dengan cara, pasti dengan cara jarak jauh saudaraku sekalian. Pasti saudara nanti akan dilatih melalui telepon, mungkin di training melalui telepon, lalu sama-sama membaca firman Tuhan, lalu dilatih sedemikian rupa. Nah, saudaraku sekalian, sampai sekian dulu KPP online pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi pada hari Senin yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan memberkati bangsa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus.